Hai, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu K-drama review lagi dari drama yang berjudul Alchemy of Souls. Oke, ini drama Mai suka banget ya, genre yang fantasy, romance fantasy lah bisa dibilang ya. Kalau menurut Asian Wiki, bener ya. Ya, seperti yang Mai ngomongin tadi, fantasy romance. Dan drama ini tayang di TVN, catat TVN. Ini sekali lagi Mai bilang kalau networknya TVN ini kebanyakan dramanya itu yang top punya ya. Itu menurut Mai nih. Dan tayang sebanyak 20 episode, baru selesai di bulan Agustus kemarin. Akhirnya Mai bikin drama review yang cukup up to date ya. Oke, dan tayangnya di jam premier ini ya, Sabtu Minggu jam 9 malam. Oke, jadi tentang apa sih Alchemy of Soul ini? Dan kenapa main nonton Alchemy of Soul? Oke, sekali lagi menurut Asian Wiki nih, tempatnya Mai mencari informasi tentang K-drama biasanya ya. Oke, jadi sebenarnya inti cerita ini adalah pertukaran roh ya. Dan di sini melibatkan para pemindah jiwa nih kata-katanya gitu ya. Dan di suatu negara ini, negara yang berisi para penyihir dan juga ada rajanya gitu ya, dipimpin oleh raja, tapi ada keluarga-keluarga penyihir di situ. Dan tokoh utama di drama ini adalah Lee Jae-wook yang berperan sebagai Jang-wook, yang nama negaranya adalah Daeho. Dan Jang-wook ini adalah putra dari keluarga bangsawan Jang, keluarga yang sangat terkenal begitu. Tapi ada satu kelemahan yang Jang-wook nih, dia malahan tidak punya ilmu sihir. Kasihan ya. Sebenarnya dia bukannya tidak punya ilmu sihir, tapi pintu energinya itu ditutup oleh ayahnya Jang-wook dengan suatu alasan yang Jang-wook itu pada awalnya ketika dia muda, dia tidak bisa menerima itu ya, dari kecil sampai dia dewasa gitu. Dia tidak bisa menerima kenyataan karena pintu energinya ditutup. Sedangkan dia tumbuh dengan teman-temannya yang sesama penyihir yang sudah hebat-hebat banget ya, karena sudah belajar sihir dari kecil gitu kan. Jadi mereka juga berlatih dengan guru-guru dan masuk ke perguruan mana begitu ya. Mungkin mereka semua sudah punya ilmu yang bagus, tapi Jang-wook malahan nggak punya ilmu apa-apa gitu ya. Nah, dan karena itu juga kalau Mai rasa ya, Jang-wook itu jadi punya kebiasaan menjadi seorang troublemaker. Karena toh dia merasa dirinya tidak sepenting teman-temannya gitu ya yang bisa ilmu sihir. Nah, di satu sisi di sini Jong So Min berperan sebagai Mudok ya. Suatu hari ketemu nih si Jang-wook sama Mudok gitu. Nah, tapi sebenarnya si Jong So Min ini jiwanya ya, sebenarnya dia tidak berada di badannya Mudok. Jadi jiwanya itu sebenarnya berpindah. Jadi dia aslinya adalah seorang pembunuh bayaran. Jadi di awal cerita kalau tidak salah episode 1 atau 21 lah ya sepertinya. Itu si pembunuh bayaran, pembunuh bayangan, bukan pembunuh bayaran. Pembunuh bayangan yang namanya Naksu ini membunuh orang-orang yang dia temui dan dikatakan dia sangat sadis gitu ya. Pokoknya mereka bilang di mana pembunuh bayangan ini lewat, kepala-kepala berjatuhan. Karena memang dia sangat hebat gitu ya. Nah, dan ada adegan ketika pamannya Jang-wook yang merupakan ketua dari perguruan Sungling ya, yang bernama Park Jin itu berperang duel lah istilahnya ya dengan si pembunuh bayangan ini. Dan Park Jin nyaris membunuh si Naksu, tapi Naksu melarikan diri, sudah dia sangat terluka, dan saat itulah dia melakukan pemindahan jiwa. Nah, ketika dia melakukan pemindahan jiwa, tidak sengaja dia malah memilih, terpilihlah Mudok ini ya, yang badannya itu kecil, lemah gitu. Sedangkan si Naksu ini kan pembunuh bayangan yang punya kekuatan yang sangat hebat ya. Dia ini ilmu sihirnya sudah sangat hebat sampai
seseorang seperti Park Jin yang baru bisa mengimbangi kekuatan dia gitu. Nah, dan ketika dia pindah ke tubuh Mudok, saat itulah terjadi sesuatu yang sangat istimewa, yaitu ya, si Naksu ini tidak punya kekuatan lagi. Jadi karena terpengaruh oleh tubuh yang lemah itu, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Nah, saat itu ketemulah dia, si Janguk dengan Mudok gitu ya. Dan Janguk punya perasaan, katanya, suatu hari saya akan menemukan guru yang tepat, dia bilang. Karena dia sudah berganti guru sebanyak 13 kali ya, diusir-usir begitu ya. Karena memang dia nggak ada pintu energi, jadi dia juga merasa bagaimanapun dia berusaha, toh dia tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa dari guru-guru itu gitu. Nah, ketika dia ketemu dengan Mudok, dan ketika seseorang melakukan pemindahan jiwa, akan ada bekas bercak berwarna biru biasanya di tubuhnya begitu. Nah, tapi sesuatu yang spesial terjadi ketika Naksu pindah ke tubuh Mudok. Yang bercak biru itu ada di matanya, dan itulah yang dilihat oleh Janguk. Jadi Janguk ketika melihat matanya Mudok, dia bilang, matamu indah sekali. Wah, aku menemukan guruku, katanya gitu. Ya, tapi bagaimana ya, kan Mudok ini aslinya seorang pemburu bayangan. Kok malah dijadiin guru oleh si Janguk gitu kan? Nah, jadi bagaimana ini? Apakah bisa seorang yang kejam seperti Naksu itu menjadi gurunya Janguk? Bisakah Janguk itu istilahnya menjinakkan seorang pembunuh bayangan gitu ya? Nah, ceritanya bisa dilihat di Alchemy of Souls. Jadi sebenarnya cerita antara Janguk dan Mudok ini hanya satu dari sepersekian plot yang ada di drama ini. Jadi ada juga cerita tentang para pemindah jiwa ya. Itu seram banget ya, kalau pemindah jiwa itu kehilangan kendali, mereka matanya jadi hitam gitu, dan mereka akan menghisap jiwa-jiwa manusia, energi manusia akan dihisap ya. Kalau sudah dihisap nanti badannya jadi hitam gitu ya, dan mati. Dan si pemindah jiwa itu kalau sampai hilang kendali, mereka akan jadi batu kalau mereka tidak menghisap energi manusia. Dan ternyata banyak sekali pemindah jiwa yang ada di negara Deho ini. Padahal ya, jauh dari sebelum kisah antara Janguk dan Mudok ini, ada seorang guru yang sudah menghancurkan batu es. Ini disebut batu es supaya tidak ada lagi praktek pemindahan jiwa karena dianggap sihir terlarang. Tapi ternyata batu es itu diambil oleh seorang anak. Siapa anaknya nanti kamu harus nonton sendiri ya. Dan akhirnya batu es itu jatuh ke tangan orang yang jahat gitu. Jadi ternyata pemindah-pemindah jiwa ini masih ada di negara Deho dan cukup banyak ya. Karena ada satu dalangnya, bukan satu sih, 2. Jadi mereka bersekongkol dan menciptakan banyak pemindah jiwa gitu. Yang kelak akan menjadi salah satu masalah besar tentunya ya. Nah, selain itu sebenarnya main nonton drama ini bukan karena Lee Jae-wook tapi karena Hwang Min-yeon. Hwang Min-yeon ya. Kalau mau cerita sedikit tentang Hwang Min-yeon, Mai ini kenal Min-yeon dari dia ketika menjadi anggota boy group Newish sejak dia debut di tahun 2012. Dan dia itu bisa dibilang first love-nya Mai ya, yang Mai setia sama dia sudah 10 tahun gitu ya. Jadi dia berperan sebagai Soyul. Soyul ini sahabatnya Janguk, dan dia berasal dari keluarga So ya, itu juga keluarga bangsawan. Dan dia seorang yang perfect, penampilannya perfect, dia sangat pintar, dia juga ilmu sihirnya juga hebat gitu ya. Pokoknya seorang yang benar-benar diidam-idamkan oleh para wanita nih ya, Soyul, oke? Dia cocok banget sih dia berperan sebagai Soyul di sini ya. Dan juga ada satu peran lagi yang cukup penting di sini adalah pangeran di kerajaan Deho ya, yaitu Gowon yang diperankan oleh Shin Seung-ho. Nah, dia memiliki hubungan cinta dan benci dengan Janguk yang sangat luar biasa. Ya, lucu banget hubungan mereka, nanti bisa ditonton di drama Alchemy of Souls. Nah, satu hal yang menurut Mai menarik selain plotnya banyak di sini dan menampilkan banyak ilmu sihir begitu ya.
Ini juga satu informasi buat kalian bahwa drama Alchemy of Souls yang ada 20 episode ini belum tamat. Jadi ada season 2, ini hanya season 1. Jadi ketika kamu udah tonton dan akhirnya di episode 20 ya, dimana kita tuh sudah berpikir bahwa harusnya nih bisa selesai dramanya. Bisa aja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau drama ini bisa dibuka jalannya untuk lebih lebar lagi. Nah, itulah yang Mai rasakan sepertinya yang dilakukan oleh penulis dramanya ya. Jadi mereka memilih opsi yang kedua untuk membuka lebar pintu ceritanya. Jadi istilahnya mau bilang di sini ya bahwa season 2 itu bukannya sengaja dipanjang-panjangkan, tapi memang bisa berkembang seperti itu ya. Jadi menurut Mai pantas kalau Alchemy of Souls ini ada season 2-nya gitu. Jadi di episode 20 bukannya happy ending selesai ceritanya, enggak. Malahan itu adalah awal dari season 2 yang kelihatannya bakal lebih tense lagi ya dibanding season pertama. Season pertama aja sudah rasanya tegang sekali, banyak sekali cerita-cerita yang menegangkan gitu ya. Dan memang sih banyak misteri yang belum terungkap di season 1, dan itu Mai harapkan akan terungkap di season 2. Dan Mai juga punya pengharapan ini semoga dramanya stop sampai di season 2 ya. Jangan sampai dibuat season 3 lagi. Karena biasanya kalau drama yang terlalu panjang, meskipun di season-season kan, itu kurang menarik buat Mai sih ya, buat Mai. Karena Mai juga seorang penulis kan. Jadi Mai menganalisis dari itu. Tapi let's see ya, siapa tahu kalau pintunya bisa dibuka lebih lebar lagi. Karena toh ada cerita-cerita trilogi. Kita nggak tahu nih Alchemy of Souls bakal ada 2 season, 3 season, kita nggak tahu ya. Sekali lagi keren banget. Ada kisah tentang mereka mengejar para pemindah jiwa. Ada memang ularnya ini. Si pemeran antagonisnya, aduh bener-bener ular ya. Dia itu dengan kemampuan dia berbicara, itu banyak orang yang terpengaruh dan mendengarkan kata-kata dia. Rasanya itu Mai kesel banget ya. Dia tuh bisa banget mempengaruhi orang, padahal sudah nyaris ketangkep. Mai berharap dia nanti endingnya nggak akan mati dengan gampang. Saking kesalnya Mai sampai bisa bilang kayak gitu ya. Oke, pokoknya di situ dulu sedikit review Mai tentang Alchemy of Souls ya. Sebenarnya Mai bisa kasih kamu review lebih menarik lagi dari ini, lebih banyak lagi yang ingin Mai ceritakan, tapi nanti nggak seru kalau kebanyakan cerita ya. Oke, kamu nonton sendiri Alchemy of Souls. Oke, Mai mau bahas dulu para ini Mai kayaknya Gami kan, suaranya memang khas banget ya. Oke, let's see. Pemeran utamanya Lee Jae-wook, kelahiran tahun 98. Semudah banget ya. Oke, dan tinggi badannya 187 cm. Jae-wook ini Jae-wook. Pertama kali Mai ketemu dia itu di drama Extraordinary You di tahun 2019 sebagai Baekhyun. Ini dia bukan lead male, kalau nggak salah second lead male kalau Mai nggak salah ingat gitu ya. Dan dari drama itu dia memenangkan awards Best New Actor. Nah, setelah itu ketemu dia lagi di drama True Beauty di tahun 2021, tapi dia sebagai cameo di satu episode doang di sini. Dan setelah itu nonton dia lagi di Alchemy of Souls sebagai Jang-wook di tahun 2022 sebagai lead male ya. Nah, di sini Mai suka banget dengan perannya Jae-wook sebagai Jang-wook ya. Troublemaker-nya dapet ya, dan nyebel-nyebelinnya dia, lucu-lucuannya dia, pokoknya semuanya dapat di sini ya. Dan juga dia menjadi seseorang yang pekerja keras ketika dia ya akhirnya pintu energinya Jang-wook terbuka. Tapi gimana caranya kamu nonton sendiri ya. Dan di situ keren ya, saya suka dengan peran dia di sini sebagai Jang-wook, Lee Jae-wook. Next, Jung So-min sebagai Mudok di sini ya. Kelahiran tahun 89, jadi dia adalah nunanya mereka di sini dong ya. Dan dia Mai ketemu dia di drama, wow udah banyak
drama seriesnya ya. Di drama sebentar deh. Kayak drama ini deh. 100 Million Stars from the Sky sebagai Yu Jin Kang, dan dia sebagai lead female kalau nggak salah di sini kan. Dia sama ini kan kalau nggak salah mainnya So In Guk. Iya nggak sih? Coba Mai cek daripada Mai menyebarkan hoax. Oke ya, sebenarnya ini drama yang Mai inget deh karena endingnya creepy menurut Mai ya. Oke. Di tahun 2018 itu, dan setelah itu ketemu dia lagi di drama What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018, tapi sebagai cameo aja dia di sini. Dan juga ketemu dia lagi di drama My Roommate is a Gumiho di tahun 2021 juga sebagai cameo ya. Dan setelah itu ketemu dia di Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai mudok lead female. Nah, katanya sebenarnya bukan Jung So Min lead female-nya pada awalnya, tapi lead female yang asli dia drop out dari project ini dan akhirnya Jung So Min lah yang dipilih. Dan menurut Mai keren sih, dia cocok ya sebagai mudok di sini. Dia agak jutek-jutek gitu ya, tapi keren banget tetap peran dia. Dia bukan naksunya di sini ya, tapi dia sebagai mudoknya. Dan sedihnya dia dapet, savage-nya dia dapet, kejamnya dia dapet ya, sampai akhirnya hatinya menjadi lembut ya. Waduh, itu butuh proses yang panjang, nggak bisa satu dua kali langsung lembut hatinya ya oleh Janguk deh. Aduh, prosesnya kayak gimana kamu lihat sendiri di dramanya Alchemy of Soul. Oke, itu Jung So Min. Next, Minyon dari boy group yang sudah bubar, Newish. Sakit ya, Mai masih sakit kalau bilang Newish sudah bubar. Oke, Minyon lahir pada tahun, Hwang Minyon lahir pada tahun 95, tinggi badannya 181 cm, tinggi banget kan. Oke, dan dia baru sebenarnya aktornya cukup muda ya. Di sini dia baru yang Mai tonton ya di drama Live On ya, Live On di drama tahun 2022 2020 sebagai Go Attack. Itu dia sebagai lead male di sini ya. Dan juga setelah itu ketemu lagi dia 2 tahun berikutnya di drama Alchemy of Souls sebagai Soyul, salah satu peran utama, dan dia second lead male di sini ya. Dan Mai merasa dalam 2 tahun ini perkembangan Minyon untuk acting skills dia ya berkembang sangat pesat dibanding Live On. Di Live On dia masih kelihatan agak kaku menurut Mai ya, tapi di drama ini wah, menurut Mai dia itu tepat banget dia memilih project ini ya, untuk orang melihat dia itu lebih baik gitu, berkembang lebih baik. Dan Mai yakin kedepannya dia akan mendapatkan lebih banyak lagi kesempatan untuk berperan sebagai aktor ya. Akhirnya dia benar-benar menunjukkan skill dia sebagai seorang aktor gitu. Dan Mai benar-benar penasaran ya sama peran dia nanti nextnya di season 2. Apa yang akan terjadi dengan Soyul ya. Dia seorang yang perfect tapi dia patah hati gitu ya di season 1. Oh, Mai berharap dia bisa punya happy ending gitu ya. Karena di episode 20 dia nangis, Mai sedih banget gitu ya. Dan dia juga sakit gitu. Mai berharap dia bisa sembuh di season 2. Mai nantikan tuh lihat Minyon lagi di season 2-nya Alchemy of Souls. Ganteng kan? Siapa sih yang gak suka sama dia ya? Next, ini ada pemeran pangeran ini, Shin Seung Ho, kelahiran tahun 95. Oh, berarti seumuran dengan si Minyon ya. Pantas rasanya chemistry-nya bagus juga ya. Oke. Nah, pertama kali ternyata dia berperan sebagai, sebentar deh. Ini drama yang Mai tonton atau bukan ya? Oh iya, di drama At 18 ya. Ternyata dia sepertinya sebagai second lead male ya. Oh iya. Sebagai second lead male, Mai ketemu dia sebagai Ma Hui Yong di tahun 2019. Habis itu
nonton dia lagi di drama Love Aram di tahun 2019 sebagai Jang Il Sik, tapi Mai agak lupa. Ternyata abis itu ketemu dia lagi di Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai Gowon. Nah, menurut Mai dia ganteng banget malahan di drama ini ya, dibanding dua drama yang Mai sebut sebelumnya. Karena dia cocok banget memakai pakaian kuno nih, si Shin Seung Ho ya. Dan selain, oh ya, dia juga aktingnya keren ya, sebagai seorang pangeran yang arogan, tapi dia ingin belajar menjadi seorang calon raja yang baik. Nah, Mai mau melihat perkembangan dia nih, semoga dia memang semakin bijaksana ke depannya ya, terutama di season 2. Dan semoga dia tidak membuat kesalahan besar, karena aduh, di episode 20 nih dia berperan sebagai istilahnya keputusan dia inilah yang membuat si peran antagonis itu akan menyerang Jangwook atau tidak gitu. Aduh, Mai berharap sih dia berubah pikiran dan dia benar-benar menjadi seorang yang bijaksana lah ya ke depannya ya. Oke. Dan selain Seung Ho yang cocok banget pakai baju kuno ya, Minyeon dong. Minyeon cocok banget pakai pakaian kuno ya. Mai sampai jatuh cinta berulang kali nih di drama ini oleh dia ya. Oke, intinya Mai menantikan Alchemy of Souls season 2 yang katanya nih akan tayang di bulan Desember. Oke, buat kamu yang belum nonton, cepetan selesain ya. Nanti bulan Desember langsung kita lanjut ke season 2 Alchemy of Souls. Oke, ini aja drama review singkat Mai tentang drama Alchemy of Souls season 1. Dan Mai masih belum milih mau nonton apa sesudah ini. Mungkin nonton 2 drama sekaligus gitu ya. 1 drama lama, 1 drama baru. Let's see kalau Mai punya cukup waktu ya. Oke, kalau kamu suka dengan drama review Mai, jangan lupa ninggalin jempol dan love kamu di videonya Mai. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Jangan lupa kamu bisa tingkatin view-nya ya. Bisa juga kamu tinggalin komen untuk ngobrol sama Mai tentang drama-drama kesukaannya Mai. Oke, sampai ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!